Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi Muhammadin. Alhamdulillah hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafiyan li mazidihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi. Hada mashtaddat ilaihi hajatur raibin fi takmilati tafsir Qur'anil Karim. Salatan wa salaman darimatain mutanazzimatain ala habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ta'ala hikmataka wa nsyur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila muallif hadal kitab Syekh Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti rahimahumullahu ta'ala wa nawwarallahu lahuma wa nafa'ana Allahu bi ulumihima. Syaulillahi lahum minna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo sama-sama kita baca suratul Fatihah. Sekali lagi untuk tetangga masjid yang sakit, mungkin ada, saya dengar tadi tetangga situ, mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya, begitupun keluarga kita semua yang masih sehat diberi keberkahan kesehatan sehingga dapat ibadah seperti biasa dan meningkat kembali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, jumpa kembali rutinitas kita di sela-sela waktu kesibukan kita untuk mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan berkah, bahagia, sehat, sentosa. Amin. Allahumma amin. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum lanjut? Yang kemarin cerita tentang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum Al-Fatihah yang akan kita baca atau kita kaji. Saya lanjut kemarin sebelum tafsir Al-Jalalain ini yang saya buka di sini dan Ibu pegang tafsir yang banyak juga, mengenal tentang surah tentang ta'awud atau berkata mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemarin belum selesai, saya ingin coba nukil ulang kembali. Ada 12 permasalahan yang dinukil di dalam kitab Al-Imam Al-Qurtubi, tafsir li ahkamil Quran, tafsir yang menjelaskan tentang hukum-hukum Al-Quran. Jadi tafsir itu banyak. Ada orang yang lihai di dalam fikih, melihat Al-Quran yang pengen dikaji fikihnya saja. Ketika ada yang senang sastra, grammar, atau keindahan tata bahasa, yang dibahas tentang grammar saja. Kenapa iyaka na'budu, kenapa kok enggak na'budu iyaka, kok dibolak-balik, kenapa alhamdulillah, segala puji milik Allah, kok enggak bunyinya saya memuji Allah, dan seterusnya. Itu di otak-atik, kalau pakar bahasa. Tapi nanti kalau pakar hadis, di dalam menjelaskan tafsir ayat-ayat Al-Quran, pakai hadis-hadis. Hadis saja, enggak pernah pakai ide sendiri. Ada yang senangnya Al-Quran. Jadi mentafsiri Al-Quran dengan tafsir itu sendiri, dengan Quran itu sendiri. Oh, itu sudah kerjaannya orang sana. Nah, kita ini tinggal baca-baca saja. Nggak usah mikir, nggak usah ngarang, duduk, baca, dengerin. Nah, itu aja kan ceritanya.
Nah, kita pilih itu sehingga tafsirnya Ibu silahkan pegang apapun. 12 permasalahan diantaranya yang ke-9. Tafsir Al-Qurtubi ada 25 kalau tidak salah juznya. Panjangnya 1 depak. Itu saya bayangkan saja. Ngarangnya kayak apa, nulisnya kayak apa. Kita baca aja ada hatam-hatam, apalagi dia nulis sampai 1 depak. At-Tasiyah fil fasli ta'awud. Menjelaskan tentang bab ta'awud. Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamdalah itu artinya, nah, mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Monggo sama-sama kita berta'awud, baca a'udzubillah. Mari kita sama-sama bertahlil. La ilaha illallah. Itu maksudnya ya. Ayo tahlil. Baca tahlil. Orang sekarat itu dibisiki. Monggo tahlil, baca tahlil. Tahlil. Nah, itu kalau tidak belajar bahasa Arab, tahlil adalah mengucapkan takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Hamdalah. Dan hari ini mengucapkan a'udzubillah namanya ta'awudz. Bermohon lindung kepada Allah. Ini ada cerita Bapak Ibu. Hadis rawa Muslim an Sulaiman bin Surat. Diceritakan dari Imam Muslim. Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Cerita lagi. Bukhari Muslim itu lahirnya sekitar 200 tahun, 200 Hijriah ke atas. Diceritakan qala istabba rajulani 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dua laki-laki bertobat dan keduanya itu kelahi, punya sesuatu yang bermasalah, intinya tidak senang, ingin datangi Rasul, ingin minta dileraikan permasalahannya. Singkat cerita adalah Rasulullah mengajarkan, inni u'allimu kalimatan law qalaha zahaba anhu. Sini, aku ajari sebuah kalimat, kalau engkau mengucapkan ini, dengki-dengki sesuatu permasalahan di otak, di pikiran, dirasa, akan hilang semuanya. Apa kalimat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah yang terkenal ketika engkau membaca Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'id billah. Ketika baca Quran, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di antaranya a'udzubillah, kata-kata ta'awud yang diajarkan Rasul, yang kemarin banyak ya. Yang paling terkenal adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sehingga hilanglah tadi ketika dibacakan. Ini bahkan ada redaksi yang agak lucu saya baca. Ketika dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, si laki-laki tadi ngomong. Kan ngomongnya dengan laki-laki satunya. Amajnunan tarani, kamu tuh gila ya? Gitu maksudnya. Artinya tuh begini. Misal lagi marah-marahan, ngomongnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berarti kan seolah-olah kamu itu adalah setan yang terkutuk. Makanya saya pernah tanya ke pengantin kalau malam pertama itu baca apa? Ya berlindung dari godaan Allah, gitu kan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada yang baca begitu, ada yang bismillah. Nah, andaikan pengantin pasangannya ngerti tahu artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nggak jadi romantis jadinya. Emang aku setan, Mas? Akhirnya setan. Nah, dari sini tadi nanti akan dilanjutkan lagi. Nanti saya coba jelaskan lagi. Diriwayatkan dari Muslim yang lain. Diriwayatkan oleh Muslim dari hadis yang lain. Atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang itu mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Ada laki-laki itu adalah Utsman bin Abi Al-As As-Saqafi. Datangi Rasul, wahai Rasul, sesungguhnya setan itu telah
telah merasukiku, atau bahasanya itu ada mengganggu aku di antara aku saat sholatku dan ketika aku membaca Al-Quran. Yalbisuha alayya faqala lahu rasul. Ini sahabat ngerti kalau sedang digoda setan, sehingga anak saya itu sering tahu setan apa enggak. Itu gara-gara melihat kartun. Kartunnya namanya yang Nusa dan Rara, yang ada kucing itu, bisikan-bisikan itu, ketika bisikan yang buruk muncul gambar ada setan seperti apa, digambarkan seperti itu. Ketika kata-kata itu baik, digambarkan bisikan malaikat. Nah, sebenarnya kita itu kalau lama-lama begini, kita itu akan lama-lama peka bahwa ini adalah setan. Itu apa sih, Bu? Nah, coba bahas ini nanti. Nah, setan itu ketika berlindung, aku berlindung dengan Allah atau kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi jangan sampai setan itu juga marah-marah ke kita. Sebentar-bentar yang disalahkan setan. Misalkan suami marah dengan istri, wah, gara-gara setan lagi merasuki suami, gara-gara setan lagi merasuki istri. Itu pasti kerjanya setan, ganggu kita semua. Pikiran-pikiran itu tadi dianggapnya setan kan, andaikan dia tahu kita nih, di samping kita nih, aku lo nggak godain kamu, kamu kok nyalahin aku. Kira-kira nuduh setan lo jengkel nggak? Saya nggak pernah goda, kok kamu kok tiba-tiba nuduh aku. Kurang ngajar manusia ini. Aku nggak ngapa-ngapain kamu, yang salahkan setan. Nah, setan itu asal katanya adalah syatona atau syato. Banyak redaksi, intinya adalah al-bu'du anil haqqi. Sesuatu yang menjauhi daripada kebenaran, perbuatan-perbuatan yang gemar menjauhi pada kebenaran, maka itu adalah setan. Sehingga ketika pikiran tersebut ingin menjauhkan dari hal-hal yang benar, maka itu adalah setan. Ketika ngaji ingin dipuji, bukan karena murni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pikiran itu adalah setan. Bahkan kita sendiri pun berpotensi untuk menjadi setan. Sehingga ketika mengaji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, pikiran-pikiran yang buruk tadi. Sehingga pun masuk akal ketika pikiran datang dua sisi tadi. Ketika baik, maka itu datangnya dari malaikat. Ketika buruk, datangnya dari bisikan setan. Bisa bermakna demikian. Bukan makna setan yang dalam bentuk yang kita pikirkan jenisnya. Karena setan ada dua, syayatinul jinni wal ins. Setan dalam bentuk jin, setan dalam bentuk manusia. Oke? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Fa idzaka syaitanu yuqalu lahu hinzab. Diceritakan ketika mendatangi orang tadi saat sholatnya, saat membaca Al-Quran, maka Rasul mengatakan, telah datang kepadamu setan, yang setan itu namanya setan hinzab. Setan itu banyak namanya, Pak, Bu. Yang kenal? Ayo kenalan biar tahu. Di antara diceritakan yang ganggu ketika sholat, yang ganggu ketika membaca Al-Quran, itu namanya setan hinzab. Ada, saya teringat di kajian kitab Irsyadul Ibad atau Nasaihul Ibad. Itu hingga sekarang saya teringat guru menceritakan ada namanya setan Zallanbur. Namanya. Jadi jangan pakai nama itu nanti. Mentang-mentang keren akhirnya kasih Zallanbur, gitu kan. Zallanbur. Di antaranya ada setan yang di pasar, itu ada sendiri. Setan yang nempel, diceritakan kayak ini cerita sampai saya hafal gitu kan. Nempel di bokongnya wanita, itu juga ada setannya. Masing-masing setan punya nama-nama. Itu ulama kenal jenis-jenis setan tadi. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setan itu adalah yuqalu lahu hinzab, disebut dengan hinzab namanya. Fa idza ahastahu, ketika engkau merasa didatangi oleh hinzab tadi, setan tadi,
fata'awwad billahi minhu, maka ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim an yasarika salasan, dan menolehlah a'udzubillah ke arah kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hilang, pergi. Oh, nggak ada setannya. Itu Bu. Inilah ada namanya doktrin-doktrin. Memang kita nggak ngerti. Terus kalau nggak ngerti kan kita harus dikasih tahu yang ngerti. Itu tadi posisi-posisi tadi. Sama halnya saya melihat di YouTube, ada entah pendeta ceritanya di YouTube itu menghina tradisi sholat. Ya benar juga, mereka kan bercerita di komunitasnya mereka, atau melihat lucunya orang Islam beribadah. Lucunya begini, ya pasti lucu, teman nggak pernah bayang sih. Coba kalau sholat sendiri, biasanya kita itu kalau ketemu teman, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Pas sholat sendiri, coba. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi, nggak ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi, nggak ada orangnya. Wis nyalami opo wong gendeng orang Islam itu. Sholat sendiri, nyalami orang yang enggak kelihatan katanya. Katanya begitu. Ya gendeng memang kalau dipikir. Kalau dipikir nalar itulah doktrinan tadi. Sebelah kiri kita itu siapa? Sebelah kanan kita itu siapa? Berarti kan sebenarnya mengajarkan ada sesuatu selain diri kita sendiri. Sebelah kiri siapa? Sebelah kanan siapa? Ketika jamaah jelas, imam ketika salam adalah mengucapkan selamat kepada sang kiri dan kanan. Atau bahasa lainnya itu adalah kalau ketemu imam seperti ini maknanya salam bro. Kalau bahasa gaulnya Pak, bro salam, swear. Ketemu aku, kamu pasti selamat. Gak akan kusakiti hatimu, gak akan kusakiti badanmu. Salam perdamaian. Assalamualaikum, itu maknanya. Jangan cuma di mulut Assalamualaikum, setelah itu dagingnya cuma dikasih 1/4 aja. Pun Assalamualaikum itu adalah salam perdamaian aslinya. Nah, kita ketika ke kiri itu adalah damai dengan jamaah, sebelah kiri damai dengan jamaah. Nah, yang sering kali kita ada, tradisi kita yang sekarang mulai pudar, sering kali kita itu tidak kenal dengan jamaah sebelahnya. Bahkan salaman saja ada hukumnya. Bid'ah hukumnya salaman setelah sholat. Pernah dengar? Pernah. Rasulullah tidak mengajarkan. Iya, tidak ada ajarannya. Kalaupun toh salaman kan tidak ada masalah. Rasulullah pun tidak mengajarkan. Orang yang sering salaman setelah sholat kan tidak ada masalah. Hikmah syariat, maksud daripada syariat tadi pun mengarah ke situ sesungguhnya. Paling tidak setelah salam, ayo kenali yang di sebelahnya. Begitupun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ceritanya agak melenceng, nggak apa ya, mumpung teringat saja. Ketika imamnya itu selesai, kalau ibu-ibu jarang lihat imam, imam itu sering selesai sholat, biasanya dia menghadap kemana? Ada mana Pak? Ke kanan, ke kiri boleh tidak? Tidak pernah ada? Tidak ada. Karena di sini enak lihatnya, di situ ada sandaran, enak di situ kalau saya. Kalau saya itu menghadap ke sini karena di situ ada sandarannya. Alhamdulillah. Kalau wiritan enak rasanya itu kalau saya. Andaikan di sini sandarannya, saya akan belok sana. Nah, tradisi itu Rasul ini kan namanya tradisi. Rasul itu dulu sholat